Iya, Mbak. Mbak. Ya, jalan Iya, deh. Mbak. Ya, saya. Oh, sini ya. Sini. Udah. Udah ya. Lah, ini ada masalah ini loh. Notifikasi Bapak ketekan tadi. Udah, perhatikan. Yang gabung sudah berapa ini? 10 ya. 10 11 sama Bapak. Jadi untuk materi zina itu sangat sangat apa ya? Untuk usia kalian ini yang rentan gitu ya. Jadi kalian supaya tidak terjebak sama perbuatan zina, makanya Bapak akan mengasih tahu kepada kalian bagaimana sih siksaannya zina itu. Seperti apa sih gitu ya. Supaya kita itu kadang untuk beramal di dunia ini selain dikasih suatu imbalan pahala ya, ada juga yang kita itu ditakutkan ya, wanadhiro. Jadi Nabi Muhammad itu dikirim ke dunia ini sebagai pemberi kabar gembira, yaitu dengan diciptakan surga gitu ya bagi orang yang bertakwa. Ya, selain itu juga Nabi Muhammad disuruh sama Allah untuk wanadhiro. Ya, apa wanadhiro itu? Dikasih peringatan kita, dikasih ketakutan. Apa ketakutan yang disampaikan? Yaitu tentang narun ya, api neraka ya. Itu hak ya. Jadi wal jannatu haq wan naru haq. Jadi neraka itu ada, bukan dongeng ya. Dan surga juga ada. Ini Bapak akan terangkan pada kalian ya 10 macam siksaan wanita di neraka gitu ya. Supaya kalian ya bukan hanya wanitanya aja, yang laki-laki juga harus tahu gitu ya. Artinya nanti laki-laki ini kan untuk berapa tahun kemudian kalian kan berumah tangga. Sebagai laki-laki yang memimpin rumah tangga itu imamnya laki-laki ya. Makanya nanti tanggung jawabnya kepada suami gitu ya. Aku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah itu ya. Jadi bahwa laki-laki itu diberi tugas untuk memelihara keluarganya dari siksa api neraka. Nah, apa saja 10 macam siksaan wanita di neraka ya. Pertama, wanita yang digantung rambutnya dan otaknya karena tidak menutup rambutnya. Ini ya. Jadi kalian harus memakai jilbab. Kalau dilihat dari ini harus menutup aurat. Ya, siksaannya seperti itu. Digantung rambutnya dan otaknya. Itu pertama. Kedua, yaitu wanita yang digantung lidahnya dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya sedang cairan aspal yang dituangkan pada tenggorokannya. Nah, karena menyakiti hati suami dengan lidahnya. Ini penting juga ini. Jadi kalian sebagai istri nanti bahwa ucapkanlah kata-kata yang lembut, yang bagus kepada suami. Jadi kalau kalian sama suami nanti kasar, judes ya, siksaannya seperti ini. Semisal suaminya sudah benar ya, suaminya sudah lurus gitu, udah kamu omelin, kamu siksa dengan hatinya dengan kata-kata yang menyakitkan, maka siksaannya seperti ini, digantung lidahnya ya, dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya dengan cairan yang panas seperti aspal. Mengerikan kan ya, ini penting. Jadi kalian yang kedua tidak boleh menyakiti hati suami wanita itu. Yang ketiga, wanita yang digantung, maaf bahasa Bapak baca sesuai ya, buah dadanya, wanita yang digantung dengan buah dadanya karena menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya. Ini penting. Jadi wanita kalau dia mau mengasuh anaknya orang lain maka harus izin suami. Ya, paham ya? Semisal mungkin ibu kalian lah mungkin mau mengasuh anaknya orang lain ya, momong bayi gitu. Kemudian waktu itu ibu kalian juga keluar air susunya, maka tidak serta-merta langsung menyusui gitu ya. Harus izin suaminya, harus izin bapakmu gitu loh. Nah, kalau tidak izin, ya ini siksaannya, yaitu akan digantung buah dadanya. Nah itu. Kemudian yang keempat, wanita yang diikat tangannya karena keluar rumah tanpa izin suami. Nah ini. Dan tidak mandi wajib dari haid dan nifas ya. Ini perempuan penting ini, yang sudah
pasti kalian sudah haid semua ini, yang perempuan ini pasti karena sudah usia balik. Ketika kalian sudah bersih, janganlah kalian menunda untuk tidak segera mandi. Ya, Bapak dulu pernah punya pengalaman waktu itu menguji praktek SMP ya, SMP kelas 9. Lah waktu Bapak suruh wudhu sama sholat kan, praktek sholat ya, dia ngomong, "Pak, saya belum mandi." "Mandi apa?" "Janabah." "Loh, kamu kapan bersihnya?" "Sudah 1 hari yang kemarin, Pak." Ya ini kan konyol ya, dia sudah bersih kemarin tapi nggak segera mandi. Waktu itu langsung Bapak suruh mandi di kamar mandi sekolah. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau sudah bersih segera, karena kalian kalau sudah bersih tidak cepat mandi, tetap kalian tidak bisa untuk melakukan amal seperti sholat, puasa, walaupun bersih. Maaf, walaupun kalian sudah kering, sudah tidak ada keluar darah haidnya. Tapi kalau tidak mandi janabah, maka ya tidak bisa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa. Ya, paham ya? Paham? Paham Anissa ya? Berarti Anissa kalau sudah bersih haid langsung apa? Mandi, langsung mandi ya. Mandi janabah. Tahu niatnya. Tata caranya tahu. Ayo, tahu nggak tata cara mandi janabah? Yang laki-laki tahu ndak? Ayo coba salah satu dari kalian ada yang bisa membaca niat janabah. Dibaca. Kalau nggak ada yang baca, Bapak tunjuk loh. Ini syar'i ya, fikih, dan sangat berhubungan dalam keseharian kalian untuk janabah ini. Pasti kalian itu akan melakukan ibadah ini. Anissa Mawadani baca niatnya. Ayo niat mandi janabah, baca. Kenapa? Malu atau nggak bisa? Anissa nggak mau baca, kenapa? Ayo coba, Anissa kok nggak mau menjawab. Yang lain, yang satu, Anissa Rahmawati, mana? Halo? Ini nggak ada yang mau baca ini. Ini suara Bapak masih terdengar nggak kalian? Dengar Pak. Oke. Dengar Pak. Hilang Pak. Hilang Pak sinyalnya. Enggak, kalian nggak hilang ini. Kok diem karena nggak mau Bapak suruh ini. Nah, ayo siapa yang mau baca ini? Ya Bapak contohkan ya. Udah kalian nggak ada yang mungkin malu ya. Kalau nggak bisa ya lucu. Terus waktu prakteknya gimana? Pakai bahasa Indonesia kalian nanti. Ya niatnya nawaitu gusla dirafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala itu ya. Kalau wudhu kan nawaitu wudu'an dirafa'il hadasil asgori gitu. Jadi bedanya itu dari hadasnya juga. Kalau mandi janabah itu hadas besar. Jadi lirafa'il hadasil akbari gitu ya. Kalau wudhu itu hadas kecil. Maaf, maksudnya itu kayak kalian kentut, kalian bersentuhan laki-laki dan perempuan itu hadas kecil. Jadi kan membersihkan dengan wudhu. Itu ya. Harus bisa. Walaupun niat tidak wajib, niat itu hukumnya talafutnya tidak wajib. Tetapi kalau kalian sebagai identitasnya orang Islam ya harus tahu bahasa agama Islam ya, yaitu bahasa Arab. Jangan kalian, lah aku bukan orang Arab, ngapain ya? Tidak bisa kamu ngomong seperti itu gitu ya. Karena agama kita agama Islam, yang mana kitab Al-Quran itu kitabnya dari bahasa Arab gitu ya. Itu secara nggak langsung kita harus belajar bahasa Arab gitu untuk memahami isi Al-Quran. Tapi kalau kalian tidak menguasai secara maksimal, ya kalian yang jadi syariatnya saja kamu ikuti, kamu lakukan gitu loh. Paham? Seperti niat wudhu, niat sholat, ya ini kan sehari-hari kan. Itu ya. Dah. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ini baru Bapak baca 4 ya.
Ada yang tanya? Apa? Ada yang... Enggak. Yakin? Enggak. Yakin nggak ada yang tanya? Yakin. Nah, Bapak lanjutkan. Jadi yang keempat ini siksaannya Ya, kalian tidak izin kepada suami. Yang kelima, wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubun. Ya, jadi wanita itu diikat kaki dan tangannya sampai ubun-ubun. Ngeri ya, sampai ubun-ubun, dibelit dan disengati ular dan kalajengking karena dia mampu untuk mengerjakan sholat dan puasa tapi tidak mengerjakannya, dan tidak mau wudhu dan mandi wajib. Nah, ini berhubungan dengan yang keempat tadi. Jadi siksaannya kalian meninggalkan sholat dan puasa. Kalian mampunya kalian sudah bersih ya, tapi tidak segera mandi ya, ini siksaannya seperti ini. Atau kalian bahasa lain mampu, kalian sehat, kalian tidak punya halangan, tidak melaksanakan sholat sama puasa, maka wanita yang seperti itu kaki dan tangannya diikat sampai ubun-ubun. Ya, ini diambil dari hadis Rasulullah ya. Bapak membuat slide seperti ini tidak serta-merta asal mengarang ya, tapi ini berdasarkan hadis Nabi, bahwa Nabi itu banyak juga dalam hadisnya itu menerangkan tentang fikhun nisa ya, fikihnya untuk perempuan. Jadi perempuan itu dihususkan sendiri cara beribadah, cara toharoh, karena perempuan itu sama laki-laki lebih kompleks perempuan, lebih susah perempuan. Paham maksudnya Bapak? Laki-laki nggak ada haid, laki-laki nggak ada nifas, laki-laki nggak ada apalagi yang dipunyai perempuan ya. Jadi ketika kalian haid, kalian nifas ya, ini kalian harus tahu syariatnya, itu harus tahu fikihnya ya. Seperti kalau kalian waktu puasa haid ya, harus dibatalkan puasanya. Kemudian kalian harus mengkodok. Kalau puasa Ramadan ya, mengkodok berapa hari kalian tidak puasa itu ya. Jadi Bapak sudah dari awal bilang pada kalian, kalau belajar agama itu salah satunya adalah belajar syariatnya, belajar fikihnya. Karena kalau kalian belajar agama, kemudian kayak dalam sehari-harian kalian tidak memakai fikih yang benar, syariat yang benar, ya nanti ditolak ibadahnya oleh Allah. Itu ya. Coba sampai di sini ada yang tanya, Bapak mungkin menyampaikan 5 dulu ya, karena nanti bisa berpengaruh ke durasi. Bapak buka tanya jawab saja. Silakan kalau tanya. Silakan tanya persoalan tadi yang Bapak terangkan pada kalian, terutama yang perempuan ini. Mungkin kamu punya pengalaman pribadi soal soal haid, soal nifas, soal kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau nggak ada Bapak yang tanya loh. Kalau nggak kalian yang tanya, Bapak yang tanya. Ya, dengar nggak suara Bapak ini? Halo, Anissa, Santi. Pak. Ya. Kenapa Anissa? Tanya, ayo. Puasa Ramadan kalau di hutan itu. Puasa Ramadan. Terus? Dalam hutan. Misalkan tahun ini Tidak bisa bayar. Tahun depannya itu bisa. Ya, makasih kamu memfollow up pertanyaan Ya, ibumu. Ya, paham. Ayahmu apa ibumu yang tanya ini? Kakak. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ya, kalau kamu punya kewajiban tahun kemarin ya, puasa, berarti kalau hijriahnya 1442 ya. Sekarang masuk 1443 hijriah. Ya, ketika kamu nggak puasa karena fitrahnya perempuan haid, anggap nggak puasa 5 hari. Pertanyaannya nggak dibayar tahun ini, kemudian
dibayar kapan? Setelah Ramadan berikutnya. Itu tidak bisa. Ya, harus dibayar tahun ini. Jadi nggak ada, Pak, aku membayarnya eh, dikumpulkan 5 tahun ke depan. Tidak ada. Jadi bayarnya ya tahun ini. Kalau kamu bayar tahun depan, ini loh maksudnya Bapak beribadah itu, kalau kamu menunda, alasan yang menunda itu harus juga sesuai dengan syariat dan apa ya, objektif lah atau masuk akal lah. Alasan menundamu apa gitu? Kenapa nggak dibayar gitu ya? Kalau alasannya sakit, ya sebenarnya kalau orang sakit maka kewajiban puasanya tidak serta-merta sudah apa ya jadi kewajiban, bisa digantikan dengan bayar fidyah itu. Jadi kalau kamu nggak puasa, kemudian ketika 5 hari itu kamu tinggalkan, kamu kok sakit berkepanjangan sampai setahun, lah kamu nggak bisa kan kalau sakit untuk berpuasa. Maka ya ini Islam menggantikan dengan cara lain, itu fidyah. Ya, bayar fidyah itu membayar sejumlah, bisa berupa apa ya, makanan kepada orang fakir miskin. Nanti ada itu berapanya. Jadi gitu ya Anissa. Jadi tidak bisa puasa kalau kamu menggantikannya menunggu 5 tahun ke depan. Ngapain ditunggu 5 tahun ke depan? Ya kalau bisa ya secepatnya, supaya namanya dain kok, hutang itu kan disegerakan ya, disegerakan untuk disaum. Itu namanya hutang, itu kamu hutang puasa. Ada yang lain? Ayo, itu ya, paham ya Anissa? Ya, jadi harus dilaksanakan ya tahun ini gitu ya. Sudah panjang kok. 11 bulan itu sangat banyak waktu. Apalagi nanyakan? Kalau sakit harus bayar, Pak ya? Ya makanya Bapak katakan pada kalian, kalau puasa kamu sakit dan ketika itu kamu belum sembuh-sembuh, ya di sakit kamu itu kalau puasa tambah parah sakitnya, maka mengganti puasa itu dengan bayar atau fidyah. Ya, membayar fidyah. Ya, untuk berapa jumlahnya nanti Bapak terangkan ya. Cuma artinya kewajibannya membayar fidyah. Karena sakit itu kalau dibuat puasa tambah menambah sakit gitu loh. Seperti orang hamil itu sama, uzur itu artinya halangannya. Orang hamil itu ada yang kuat puasa, ada yang tidak kuat puasa. Makanya tidak kuat puasa ini dia dikasih dua jawaban. Artinya kalau dia bisa nanti kalau sudah setelah dia melahirkan kan, kemudian masih itu masa-masa menyusui, kadang belum bisa ya berapa bulan berikutnya dia mengganti puasa yang ditinggalkan. Nah kalau dia tidak bisa, maka dengan fidyah juga ya, jadi bisa mengganti dengan fidyah. Fidyah itu membayar sejumlah harta atau makanan yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Itu ya. Ya udah. Jadi tetap orang sakit kalau dia mau mengganti puasanya, dia tidak kuat, maka diganti dengan fidyah. Itu namanya fidyah. Nah, yang lain atau tanya lagi nggak apa-apa. Santi, Bapak panggil yang lain ya, ini yang lain ini belum Bapak panggil supaya ada gregetnya ini. Ini Bapak pakai 2 layar makanya. Hasan, mana Hasan? Iya Pak. Nggak tanya. Enggak. Muhammad Faril, mana? Muhammad Faril. Saya Pak. Oke, terus Nur Hidayatul Hikmah. Oh ya, Siti Sila. Siti Sila biasanya ini aktif. Mana Siti Sila? Siti? Enggak, Pak. Kalau tidak tanya, sebelum Bapak tutup, Bapak yang akan tanya pada kalian. Ya, dijawab ya Pak, pertanyaan Bapak. Iya, Pak. Jawab. Pertanyaan Bapak adalah ini bukan
pelajaran di luar pelajaran ya, tentang motivasi saja. Sudah 1 bulan, nggak nyampe ya, 1 bulan lah, anggap 1 bulan sekolah daring ini, sekolah online. Gimana perasaan kalian? Gimana pengalaman kalian yang kalian rasakan 1 bulan ini sekolah daring ini? Gimana kalian? Coba Bapak tanya ini, kekurangannya apa gitu, nggak apa-apa, silakan kamu berpendapat lah, supaya Bapak sebagai guru ini bisa memperbaiki kalau ada yang kurang gitu ya. Ayo, nggak apa-apa, berpendapat. Ayo, kan supaya tidak terjadi learning loss ya, istilah itu baru muncul. Apa learning loss itu? Yaitu kehilangan belajar ya. Learning belajar, loss hilang. Itu yang ditakutkan oleh Indonesia ya, artinya oleh pemerintah, juga Bapak sebagai guru, bahwa kalau pandemi ini tidak maksimal, tidak menghasilkan suatu ilmu, ya namanya kalian mengalami namanya learning loss. Ya, learning loss itu kalian sekolah status tok. Sekolah itu hanya dapat status, tapi kamu nggak dapat isinya. Dapat ijazah tapi nggak dapat ilmunya, nggak dapat keterampilan. Iya betul Pak. Ya ini Bapak ngomong seperti ini supaya unek-unek seperti ini kamu tampung dan kamu sampaikan. Nggak apa-apa, siswa itu boleh. Iya nggak dapat ilmu Pak, di rumah terus. Ya ini kan gini, di rumah terus itu kan karena kondisi ya, karena pandemi. Tapi mungkin dalam pembelajaran online ini, walaupun tidak seperti sekolah luring yang dihasilkan ilmunya, tapi minimal ada gitu ya, seperti Google Meet seperti ini kan sudah ada interaksi ya. Ini kalian bisa untuk menyampaikan lah, Pak, saya lebih hobi mungkin bakat minat kalian lah, Pak, aku kalau suka baca Quran, kenapa nggak ada tartil Quran kayak gitu loh. Jadi nggak apa-apa, sampaikan saja supaya kalian belajar itu mendapatkan hasilnya gitu ya. Ya paham ya. Nah ini kalau kalian nggak menjawab, kalian pikirkan dulu yang Bapak sampaikan barusan, bahwa berarti kalian belajar dalam masa pandemi ini lebih aktif untuk kreatif itu di kalian juga, bukan hanya menunggu dari materi guru. Nah, jadi kalian yang banyak untuk belajar. Karena kalau belajar itu kan bukan hanya dari guru ya. Kamu kalau mau belajar secara otodidak itu bisa. Ya bukalah internet, itu sudah banyak informasi-informasi tentang agama. Kalau semua pelajaran ada lah, selalu ada. Ya ketika kamu belajar dan di situ kamu mengalami buntu, tidak paham, baru tanya gitu. Itu bagus itu. Ya, jadi kalian sudah satu langkah untuk maju gitu loh. Itu ya, itu yang Bapak sampaikan. Mungkin cukup ya, karena sudah panjang kayaknya. Nggak ada yang tanyakan kan? Ya, semuanya nggak ada. Ya, Bapak stop dulu ininya, presentasinya, dan Bapak akan foto. Ini presentasinya masih muncul kan? Oke. Masih Pak. Oke, Bapak stop. Oke, Bapak besar dulu. Sudah, silakan dibuka semua. Wajahnya ditampakkan semua. Mau Bapak ambil gambar? Oke, mana? Yang belum muncul gambarnya Rafif, Hasan, Santi, Siti, Sila, Muhammad Faril. Ayo, Anissa. Ayo,
Ya, segera yang belum. Santi, Rafif. Oh, kamu memperlama yang belum dibuka ini. Udah wis yang belum dibuka ini. Wah, udah. Ayo paskan di HP lo biar enak. Nur Hidayatul Hikmah sudah. Udah, ayo Bapak Bapak cepret sini. Silakan. Nanti Bapak kasih linknya untuk untuk apa ini, Bapak kan streaming ya, Bapak. Nanti kalian Bapak share di grup lah. Dah, 1 2 3. Nah, itu aja yang Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat ya. Pesan Bapak, ilmu itu tidak ada habisnya gitu ya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai kalian masuk ke liang lahat gitu ya. Jadi penting, sangat penting. Ilmu itu nggak ada nilainya kalau dibeli dengan uang, nggak bisa ya. Jadi ilmu itu yang akan menyelamatkan kalian juga di dunia dan di akhirat. Udah, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah. Hilang pisan. Alah,